samudra, di dalam badai bergelora. Kaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita berjumpa dalam acara sarapan makanan yang sesungguhnya bagi jiwa. Pagi hari ini sesuai dengan lagu yang sudah kita nyanyikan. Lagu ini sangat berkesan bagi saya ya, di sepanjang perjalanan awal tahun 2021, di mana kita masih bergelut dengan COVID-19. Secara manusia kita banyak bergumul, baik dalam sisi kesehatan, perekonomian kita, masa depan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2001. Tetapi sesuai dengan pujian tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita anak-anaknya yang berharap dan percaya kepada Dia. Dikatakan dalam pujian tadi, di tengah luasnya samudra, kita bagai kapal yang berada di luasnya samudra, di mana di sana banyak gelombang yang kalau kita tidak kuat ya, kapal itu tidak melemparkan jangkarnya, itu akan terbawa oleh gelombang. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah jangkar ya. Adalah jangkar itu berfungsi untuk menahan di mana kapal itu supaya tidak berpindah arah ya, tidak pindah untuk mengikuti gelombang, tetapi akan tetap di situ. Demikian juga kehidupan kita ya, semasa tahun 2021 ini saya merasakan sendiri bagaimana Tuhan itu jangkar kehidupan ya. Dia selalu menopang kehidupan kami sekeluarga khususnya ya, dalam banyak hal. Karena kira-kira berapa bulan setelah tahun 2021 di keluarga kami itu sempat sakit bergantian ya. Mungkin sakit panas ya, yang mungkin kalau sebelum COVID dianggap enteng ya, tapi di masa COVID itu ada rasa kekhawatiran ya, ini panas tinggi gitu ya. Nah, tetapi puji Tuhan, Tuhan dikatakan turut bekerja kalau kita mau mempercayai firman-Nya,
ya, mau bertaut kepada Tuhan, maka Tuhan benar-benar turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan, segala sesuatunya boleh selesai dengan baik karena pertolongan Tuhan. Demikian juga dikatakan bahwa firman Tuhan adalah terang bagi langkahku. Benar ya, saudara, di masa pandemi kita tidak ke gereja, di gedung gereja, tetapi kita bisa mengikuti ibadah dari YouTube ya. Di situ saya merasakan banyak berkat Tuhan yang dicurahkan melalui firman. Kalau pagi saya mengikuti ibadah dari YouTube di sini ya. Kalau sore saya biasanya mengikuti dari gereja yang saya dulu bertumbuh di Surabaya ya. Di sana benar-benar Tuhan nyatakan kuasanya ya. Firman-Nya itu selalu melengkapi. Kalau pagi di sini ayat ini, ya sore saya dapatkan sesuatu yang baru, yang saling melengkapi ya. Sehingga itu memberi kekuatan kepada saya untuk menjalani hidup ini di masa kesukaran, di masa gelombang besar di tengah dunia ini. Saudara, kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, Allah tidak akan pernah membiarkan kita ya. Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya katakan tadi ya, apakah Allah akan membiarkan umat tebusannya berjalan sendiri? Kita pasti jawab tidak bagi kita yang percaya. Tanpa melewati ombak dan gelombang, tidak akan dihasilkan nakoda yang handal. Dapat dikatakan tanpa melewati gelombang persoalan, pergumulan hidup di segala bidang kehidupan kita, kita tidak akan tampil sebagai orang-orang yang kuat. Dan kekuatan itu pasti tidak kita dapatkan dari diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, tetapi semuanya berasal dari kekuatan Allah. Ya. Melalui pergumulan, melalui masalah yang ada dalam kehidupan kita, saya pribadi merasakan bahwa Tuhan rindu menarik kita semakin mendekat kepadanya melalui firman Tuhan, melalui doa kita, melalui waktu di mana kalau tiap pagi di sini disediakan waktu bersaat teduh dengan sarapan ya. Itu semua adalah membekali kita di dalam masa-masa sulit seperti ini ya. Di awal tahun 2021 Tuhan menegur saya ya melalui ayat yang waktu itu saya ambil di gereja di dalam Yesaya 40 ayat 31. Yesaya 40 ayat 31, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Menjadi sebuah pertanyaan dalam diri saya waktu itu ketika saya mendapatkan ayat ini, apakah saya adalah orang yang menanti-nantikan Tuhan? Apakah saya acuh saja dengan kehidupan yang berjalan ya seperti biasanya? Ya. Di sini kita belajar untuk selalu menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara melalui firman-Nya kepada kita. Karena dengan demikian ya dikatakan kalau kita berlari kita tidak menjadi lesu.
karena di dalamnya ada kekuatan dari Tuhan. Kalau kita berjalan di sana tidak akan lelah, ya. Dikatakan dalam pujian tadi, sepasti mentari yang bersinar. Mentari itu bersinar setiap hari, ya, tidak akan pernah berhenti untuk bersinar. Demikian juga kasih Tuhan Yesus kepada kita, dimanapun kita berada, bagaimanapun situasi dalam kehidupan kita, ia tetap bersinar. Tergantung dari bagaimana kita meresponi kasih Allah yang selalu dicurahkan kepada kita. Ya, di sana dikatakan juga dalam segala hal. Ya, di dalam segala hal apapun, hal itu baik ataukah menurut kita buruk, Allah turut bekerja di dalam segala kehidupan kita sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan bagi kita. Puji Tuhan, mungkin ini renungannya dapat saya sampaikan melalui sarapan pagi hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus yang semakin menguatkan kita, karena kita tidak sendiri, saudara-saudaranya, karena Tuhan Yesus selalu turut bekerja di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.